Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Kepatuhan dan Regulasi dalam Keuangan Syariah. Sebelumnya, perkenalkan saya Miftahur Rahmah sebagai pemateri pertama dan teman saya Siti Salasiah sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai regulasi dan standar internasional dalam keuangan syariah. Regulasi utama dan standar internasional dalam keuangan syariah ini berfungsi untuk menjaga agar operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus mendukung stabilitas dan daya saing dalam industri ini. Di tingkat nasional, regulasi utama dipegang oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan di tingkat internasional dipegang oleh beberapa organisasi, yaitu ada Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, lalu ada Islamic Financial Service Board, dan Islamic International Islamic Financial Market, lalu ada Islamic Development Bank. Nah, tentunya organisasi-organisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan praktik keuangan syariah di berbagai negara. Nah, selanjutnya ada peran organisasi nasional dalam regulasi. Yang pertama yaitu membentuk standar internasional. Nah, membentuk standar internasional itu seperti apa? Yaitu menyusun standar di berbagai sektor seperti kesehatan dan keamanan yang dilakukan oleh WHO dan IMO. Lalu ada juga mengawasi hukum internasional, di mana mereka di sini mengawasi kepatuhan negara-negara terhadap perjanjian global dan memberi saksi jika ada negara yang melanggar peraturan tersebut. Lalu selanjutnya ada penyebaran informasi global, yaitu menyediakan data yang membantu negara-negara dalam membuat kebijakan seperti data ekonomi atau iklim. Lalu selanjutnya ada bantuan teknis dan finansial. Nah, bantuan ini diberikan terutama dalam bentuk pembiayaan, terutama bantuan ini diberikan kepada negara-negara yang berkembang. Lalu selanjutnya ada fasilitasi dialog. Mereka memfasilitasi forum-forum dialog internasional seperti PBB. Lalu ada pengembangan kebijakan berkelanjutan, di mana mereka mendorong kebijakan lingkungan berkelanjutan melalui program seperti program UNEP. Nah, materi selanjutnya yaitu peran Dewan Syariah dalam kepatuhan. Nah, di Indonesia sendiri pengawasan utama dipegang oleh Dewan Pengawas Syariah, lalu di bawahnya lagi ada Dewan Syariah Nasional yang merupakan bagian dari MUI. Dapat kita lihat tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional berdasarkan pada peraturan keputusan MUI, yaitu yang pertama melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di pengawasannya. Mereka di sini selalu melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga syariah yang diawasinya. Lalu yang kedua ada berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan kepada DSN. Di sini mereka aktif mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga keuangan syariah terhadap lembaga keuangan syariah yang diawasinya atau kepada lembaga syariah yang bersangkutan. Lalu yang ketiga yaitu mereka melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN secara sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Lalu yang keempat, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Jadi di sini mereka merumuskan setiap permasalahan-permasalahan tersebut yang sekiranya memerlukan pengawasan lebih lanjut di DSN. Nah, selanjutnya ada proses audit Dewan Syariah Nasional. Yang pertama yaitu audit produk dan aktivitas baru. Jadi mereka di sini memeriksa produk-produk dan aktivitas baru yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, apakah itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum. Lalu mereka memeriksa kegiatan perhimpunan dana dan pembiayaan. Jadi mereka
melakukan pemeriksaan di kantor institusi keuangan paling kurang 1 kali dalam setahun untuk memastikan bahwa kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu ada pengawasan uji petik. Jadi Dewan Syariah di sini melakukan pengawasan uji petik terhadap nasabah, itu memastikan bahwa produk dan layanan ditawarkan itu tentunya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu mereka memberikan rekomendasi dan sertifikat. Jadi di sini mereka memberikan rekomendasi terhadap calon anggota dan sertifikasi kesesuaian syariah bagi lembaga keuangan syariah yang memerlukannya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai regulasi nasional dalam keuangan syariah. Nah, terdapat regulasi dan kebijakan syariah tersendiri di berbagai negara. Yang pertama yaitu di negara Indonesia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia regulasi utamanya yaitu dipegang oleh OJK, ada DSN, dan ada Dewan Pengawas Syariah. Lalu di Malaysia, mereka memiliki regulasi utama yaitu Bank Negara Malaysia sebagai bank sentral. Nah, lalu mereka juga memiliki Syariah Advisory Council yang memberikan fatwa dan panduan mereka dalam menjalankan lembaga keuangan syariahnya. Lalu ada Uni Emirat Arab, terutama di Dubai, mereka memiliki organisasi yang bernama Dubai Islamic Economy Development Centre bersama dengan Central Bank of the Uni Emirat Arab yang memiliki kebijakan yang mendorong inovasi dalam produk keuangan syariah dan menjadi basis bagi bank syariah internasional. Lalu di Inggris sendiri, ya meskipun seperti yang kita tahu, meskipun mereka bukan merupakan negara yang mayoritas muslim, tapi Inggris itu memiliki regulasi untuk mendukung keuangan syariah, terutama di London sebagai pusat keuangan internasional. Di situ ada Bank of England and Financial Conduct Authority yang mengatur sektor dalam bidang keuangan syariah ini dengan kebijakan yang lebih akomodatif dan tidak terlalu ketat. Lalu di Pakistan, di Pakistan ini memiliki sistem keuangan syariah yang beralih secara bertahap ke keuangan, memiliki sistem keuangan yang beralih ke sistem keuangan syariah. Seperti mereka memiliki State of Bank of Pakistan, yaitu di sini mereka menetapkan regulasi syariah yang wajib dipatuhi oleh bank syariah dan konvensional yang menawarkan layanan syariah. Selanjutnya yaitu ada persamaan dan perbedaan. Yang pertama kita membahas persamaannya dulu nih. Nah, persamaan regulasinya yaitu adalah kepatuhan syariah. Tentunya di setiap negara mereka itu memiliki kepatuhan syariah, di mana mereka itu mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan organisasi lembaga keuangan syariahnya. Lalu di sini ada proses audit dan pengawasan. Di setiap negara mereka melakukan proses audit dan pengawasan terhadap produk-produk baru atau inovasi-inovasi baru. Apakah itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum? Lalu dari kerangka hukum, tentunya negara-negara tersebut memiliki kesamaan kerangka hukum, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tersendiri. Lalu ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu dari struktur dan otoritas pengawasan. Nah, terlihat jelas bahwa Indonesia dan Malaysia ini, contohnya Indonesia dan Malaysia ini memiliki badan khusus untuk mengatur fatwa syariah di tingkat nasional sendiri. Di Indonesia ada DSN dan di Malaysia ada SAC. Lalu ada pendekatan terhadap inovasi. Nah, tentunya negara-negara ini itu memiliki respon-respon tersendiri terhadap inovasi-inovasi baru yang muncul. Seperti di Inggris. Inggris ini cenderung fleksibel dan terbuka terhadap inovasi keuangan syariahnya seperti suku, obligasi syariah, dan vintage syariah. Lalu
di Pakistan ini dia lebih ketat dalam mengembangkan inovasi-inovasi baru dan kontrol yang sangat ketat atas produk baru. Jadi di Pakistan ini berbanding terbalik dengan Inggris, di mana Inggris ini lebih fleksibel, sedangkan di Pakistan ini sangat ketat terhadap inovasi-inovasi baru yang datang. Lalu ada kerangka hukum. Tentunya negara-negara tersebut memiliki kerangka hukum yang berbeda dengan aturan yang berbeda. Seperti Malaysia memiliki kerangka hukum yang sangat mendukung keuangan syariah dengan pengawasan ketat dari bank sentral. Sedangkan di Inggris, keuangan syariah diatur dalam kerangka hukum keuangan konvensional dan diadaptasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Siti Salasiah. Padanya dipersilakan. Kasus pelanggaran dan solusinya dalam regulasi, yaitu satu, penerapan riba dalam pembiayaan, di mana sebuah lembaga keuangan syariah memberikan produk pembiayaannya dengan biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara transparan. Lalu ada ketidakpatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah, di mana sebuah bank syariah mengabaikan fatwa yang dikeluarkannya oleh DPS dalam pengembangan produk baru, sehingga produk tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Lalu ada juga tidak adanya pengawasan internal, di mana sebuah lembaga keuangan syariah ini tidak memiliki mekanisme pengawasan internal yang memadai untuk memonitor kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Lalu ketidakjelasan akad dalam transaksi, di mana lembaga tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai jenis akad yang akan digunakan. Lalu ada juga investasi dalam bisnis yang tidak halal, di mana sebuah lembaga keuangan syariah ini menginvestasikan dananya dalam bisnis yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, tantangan dalam regulasi dan kepatuhan, di mana kompleksitas regulasi, yaitu regulasi seringkali rumit dan berlapis-lapis sehingga membuatnya sulit dipahami oleh individu atau organisasi. Lalu ada perubahan yang cepat, di mana lingkungan dan teknologi ini berkembang dengan cepat sehingga regulasi tidak dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Lalu kepatuhan yang rendah, di mana perusahaan ini tidak memiliki regulasi karena kurangnya pemahaman, biaya tinggi, dan ketidakpastian terhadap regulasi yang ada. Lalu interaksi antara regulasi, di mana berbagai sektor dapat saling bertentangan dan menciptakan tumpang tindih sehingga menyulitkan suatu organisasi untuk mematuhi semua peraturan yang relevan. Dan ada juga masalah-masalah umum dalam regulasi, yaitu keterbatasan pemahaman, di mana perusahaan atau individu tidak sepenuhnya memahami peraturan yang ada. Lalu kompleksitas regulasi, di mana kompleks regulasi ini terlalu kompleks sehingga menyulitkan pemenuhan kepatuhan. Lalu ada biaya kepatuhan, di mana peraturan ini seringkali memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Dan ada juga keterbatasan sumber daya, di mana mungkin organisasi tidak memiliki SDM yang cukup untuk memenuhi semua persyaratan regulasi. Lalu ada pengawasan yang tidak memadai, di mana kepatuhan ini tidak cukup ketat sehingga menyebabkan pelanggaran yang lebih sering terjadi. Lalu ada pula strategi untuk meningkatkan kepatuhan, yaitu adanya pendidikan dan pelatihan, lalu ada menyederhanakan regulasinya, dan juga ada dukungan sumber daya, sistem intensif, pengawasan yang proaktif, kolaboratif stakeholder, evaluasi dan penyesuaian. Lalu ada bagian F, yaitu tren dan perkembangan regulasi di masa depan, di mana perubahan terbaru dalam regulasi yaitu adanya roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023 sampai 2027, di mana OJK ini meluncurkan roadmap yang baru untuk menjadi pengkinian dari RP2SI yang sebelumnya. Lalu ada juga regulasi untuk unit usaha syariah, di mana OJK ini menetapkan kebijakan mengenai spin-off bagi UUS. Lalu yang ketiga itu adanya pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah, di mana OJK menekankan pentingnya edukasi keuangan syariah agar mengurangi kesenjangan literasi dan inklusi antara keuangan syariah dan konvensional. Lalu ada juga peraturan dan pedoman produk perbankan syariah,
di mana OJK menerbitkan beberapa pedoman terbaru terkait produk perbankan syariah agar memastikan kepatuhan dan perlindungan konsumen dalam industri ini. Lalu ada juga prediksi tren di masa depan, yaitu seperti adanya penguatan peran DPS syariah, meningkatkan inovasi produk dan layanan, pertumbuhan pembiayaan syariah, dan juga adanya penyesuaian terhadap kebijakan ekonomi global. Sekian, terima kasih.